Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang virtualisasi dalam keamanan server dan jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nahya Syakira Ketaren dengan NIM 241402121. Jadi melalui video ini saya akan membahas mengenai konsep dasar, cara kerja hingga manfaat dan resikonya dalam keamanan sistem. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya satu komputer bisa jalani banyak sistem operasi secara sekaligus? Nah, itu semua karena virtualisasi. Jadi, virtualisasi adalah sebuah teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik bisa menjalankan beberapa sistem operasi secara sekaligus. Jadi, dalam satu perangkat, kita bisa membuat beberapa komputer virtual atau yang disebut dengan virtual machine. Nah, jadi dalam satu perangkat, kita bisa menjalankan banyak sistem operasi secara bersamaan. Konsep ini muncul karena pada dasarnya dalam penggunaan server seringkali resource seperti CPU, RAM, dan storage itu tidak digunakan secara maksimal. Akhirnya, virtualisasi hadir sebagai solusi untuk memanfaatkan resource tersebut agar menjadi lebih efisien. Nah, dalam virtualisasi ada beberapa istilah penting yaitu host dan guest. Nah, jadi host ini adalah perangkat fisik utama yang menyediakan sumber daya. Sedangkan guest adalah mesin virtual yang berjalan di atas host tadi. Selanjutnya, cara kerja virtualisasi ini dibantu oleh sebuah software yang disebut hypervisor. Nah, jadi hypervisor ini berfungsi sebagai pengatur yang membagi sumber daya seperti CPU, RAM, dan storage lainnya ke setiap virtual machine secara adil. Sekaligus untuk menjaga agar sistem tetap terisolasi dan tidak saling mengganggu. Jadi virtual machine ini bisa menjalankan sistem operasi secara masing-masing. Jadi seolah-olah dia adalah komputer yang bisa berdiri sendiri. Hypervisor sendiri terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah Type 1 atau bare metal yang berjalan langsung di atas hardware sehingga memiliki performa dan keamanan yang lebih tinggi. Contohnya seperti Microsoft Hyper-V dan Xen yang biasa digunakan di sebuah server ataupun data center. Nah, yang kedua adalah Type 2 atau host yang dimana tipe ini berjalan di atas sistem operasi sehingga lebih mudah digunakan untuk kebutuhan belajar ataupun testing. Contohnya seperti Oracle VM VirtualBox dan Parallel Desktop yang sering dipakai pada laptop ataupun PC pribadi. Nah, selain itu, dalam virtualisasi juga terdapat konsep jaringan virtual, di mana setiap virtual machine dapat saling berkomunikasi maupun terhubung ke internet dengan berbagai mode, seperti NAT, yaitu Network Address Translation, Bridge, dan Host Only, yang masing-masing memiliki tingkat akses dan keamanan yang berbeda. Kemudian, dari sisi manfaat, virtualisasi memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi penggunaan resource, penghematan biaya, kemudahan dalam pengembangan sistem, serta peningkatan keamanan melalui isolasi antar virtual machine. Namun, virtualisasi ini juga memiliki tantangan, terutama dalam aspek keamanan, seperti resiko kebocoran data, serangan malware, serta kompleksitas sistem yang lebih tinggi. Nah, tapi untuk mengatasi hal tersebut, digunakanlah beberapa teknologi keamanan seperti isolasi sistem, enkripsi data, autentikasi yang kuat, serta fitur snapshot yang memungkinkan kita mengembalikan kondisi sistem ke titik sebelumnya dengan lebih cepat. Nah, sebagai kesimpulannya, virtualisasi bukan hanya sekedar teknologi untuk efisiensi, tapi juga menjadi salah satu fondasi penting dalam keamanan server dan jaringan di dunia IT modern. Karena mampu memberikan fleksibilitas, kontrol, dan perlindungan yang lebih baik terhadap sistem. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat membantu memahami konsep virtualisasi dengan lebih mudah. Terima kasih.